Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kisahnya para nabi dan para rasul. Yang semalam bagaimana kita menceritakan kisah tentang Nabi Adam, ya. Yang sekarang kita akan membaca kisahnya Nabi Idris alaihissalam, ya. Idris alaihissalam adalah termasuk nabi-nabi yang disebut dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Ismail wa Idrisa wa Zulkifli kullun minas sabirin, ya. Ismail dan Idris dan Zulkifli, mereka semua adalah orang-orang yang sabar, ya. Berarti ada 3 nabi yang dalam satu ayat ini, ya, yaitu Ismail, Idris dan Zulkifli, ya. Dan ada juga ayat yang mengatakan yang lain, wazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makana aliyah, ya. Yang artinya, ceritakanlah kisah Idris di dalam Al-Quran, sesungguhnya ia seseorang yang sangat benar dan seseorang nabi. Kami naikkan dia ke tempat yang tinggi, ya, derajat yang tinggi, ya, bukan yang tinggi seperti gunung, ya. Al-Quran menggambarkan dengan sifat-sifat sabar, kebenaran dan ketinggian derajat, ya, bukan tempat yang tinggi, tingginya derajat ilmunya, ya. Kesimpulan pendapat-pendapat para ulama mengenai dia adalah bahwa ia adalah nabi pertama yang menerima wahyu dari Jibril, ya, untuk memberi petunjuk kepada keturunan Qabil supaya mereka kembali dari kesesatan dan kekafiran mereka serta bertobat kepada Allah dan menjalan menurut syariatnya, ya. Kemana Habil? Nah, cerita yang sudah lampau, Habil dibunuh oleh Qabil, yaitu saudaranya, ya. Kenapa dibunuh Habil oleh Qabil? Karena Nabi Adam mau menikahkan Habil dengan saudarinya perempuannya Qabil. Karena saudari perempuannya itu Qabil itu cantik, adapun saudara Habil itu jelek, maka Qabil gak setuju, ya, gak terima. Wah, masa dia menikahi saudaraku yang cantik, saudari dia yang jelek mau nikahkan dengan saya? Maka dibunuhlah Habil, ya. Itu cerita yang lampau. Al-Quran tidak menyebut sesuatu secara terperinci mengenai kehidupan dan ajaran-ajarannya, sebagaimana tidak ada sandaran sejarah yang kuat tentang kehidupannya. Yang paling menonjol membicarakan dirinya adalah Alkitab Tarikhul Hukumah, yang akan kami ceritakan beberapa hal tentang dirinya yang terdapat di situ, ya. Kami ceritakan riwayat ini bukan berdasarkan kenyataan yang pasti, akan tetapi hanyalah untuk sekedar mengetahui, ya. Ceritanya Nabi Idris ini sangatlah sedikit, ya. Para hukum berbeda pendapat mengenai tempat kelahiran dan tempat ia dibesarkan. Bedanya Nabi Muhammad, ya, dilahirin di kota Mekah, dibesarkan di kota Mekah. Biarpun Nabi Muhammad sebelum lahir bapaknya sudah meninggal. Waktu lahirnya Nabi Muhammad tak berapa lama meninggallah ibunya, dibesarkan oleh siapa? Atuknya, ya. Harmas Idris keluarlah dari Mesir dan mengelilingi bumi seluruhnya. Kemudian ia kembali ke Mesir dan Allah mengangkat sebagai nabi sesudah berumur 82 tahun. Berarti sudah tua. Biarpun 82 tahun zaman sekarang udah tua, tapi zaman dulu itu muda lagi, ya. Nabi Nuh umurnya berapa? Hampir 1 abad, 900, ya.
diangkat menjadi nabi dan rasul, nabi berumur 25 tahun, diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Ya, makin lamanya itu ke bawah, maka makinlah pendek umurnya seseorang. Begitu juga manusia. Nabi Adam itu 32 hasta, bukan hasta ini. Hasta dulu besar-besar. Kalau dibilang itu setinggi tiang listrik, itulah Nabi Adam. Sekarang kok pendek? Nanti di akhir zaman pun makin pendek. Seperti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Loh, Ya'juj dan Ma'juj kok bisa pendek? Padahal dia lahir dari kita. Lahirnya dulu Ya'juj daripada Nabi Muhammad, kan gitu. Ada sini dulu pelajaran kita mengenai tentang Nabi Idris alaihissalam, ya. Nah, kita tutup pembahasan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.